Baiklah anak ustazah, selamat datang di kelas 3. Anak ustazah saat ini sudah memasuki tahun ajaran baru. Tahun ajaran baru ini anak ustazah akan mempelajari hal yang baru pula. Baiklah, untuk materi tematik kita akan mempelajari tema 1, subtema 1. Anak ustazah bisa membuka bukunya di halaman pertama, yaitu ciri-ciri makhluk hidup. Nah, makhluk hidup di sekitar kita itu ada banyak. Nah, makhluk hidup adalah manusia, hewan, dan tumbuhan. Makhluk hidup merupakan ciptaan Tuhan yang Maha Esa. Semua makhluk merupakan kekayaan yang harus kita syukuri. Setiap makhluk hidup memiliki ciri-ciri tertentu. Ciri-ciri itu adalah hal yang sangat khusus yang dimiliki oleh makhluk hidup. Nah, sebagian besar makhluk hidup memiliki ciri-ciri yang sama, yaitu ada bergerak, kemudian dia bernapas, memerlukan makanan, kemudian tumbuh, berkembang biak, dan peka terhadap rangsangan. Baiklah, kita akan membahas satu makhluk hidup, yaitu cicak. Kita buka halaman 2. Cicak adalah salah satu contoh makhluk hidup. Untuk mengetahui ciri-ciri makhluk hidup yaitu cicak, maka anak ustazah diminta untuk menyanyikan lagu Cicak di Dinding. Nah, mari kita nyanyikan lagu Cicak di Dinding. Lagunya seperti ini. Cicak, cicak di dinding, diam, diam merayap. Datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Nah, dari lagu tersebut ada beberapa perbedaan dalam menyanyikan lagunya. Itu disebut dengan pola irama. Anak ustazah bisa tengok di bukunya ada persegi berwarna merah, kemudian persegi panjang berwarna merah juga. Untuk persegi yang berwarna merah itu kita menyanyikan lagu dengan irama pendek, sedangkan untuk gambar persegi panjang itu kita nyanyikan liriknya dengan nada yang panjang. Kemudian perhatikan kembali syair lagu Cicak di Dinding. Di situ kita bisa melihat bagaimana ciri-ciri seekor cicak. Yang pertama kita tengok, cicak memiliki ciri-ciri dapat bergerak. Bagaimana cara cicak bergerak? Ya, cicak bergerak dengan cara merayap. Kemudian di situ ada datang seekor nyamuk. Artinya itu adalah makanan bagi cicak. Nah, cicak memerlukan makanan berupa seekor nyamuk ataupun serangga lainnya. Bukan hanya nyamuk, bisa juga serangga yang ada di sekitar cicak itu sendiri. Kemudian di sini anak ustazah ditanya, bagaimana perasaanmu setelah menyanyikan lagu tersebut? Apa yang anak ustazah rasakan? Pastinya ada bahagia, ada senang, nggak ada yang bersedih atau murung. Oke, lagu Cicak di Dinding mudah diikuti bukan? Nah, di situ dia diminta tunjukkan baris lagu yang memiliki pola yang sama. Anak ustazah bisa tengok di halaman 2 tadi, pola irama sama itu terdapat pada baris pertama, baris kedua, dan baris ketiga. Apa yang sama? Pola iramanya terdiri dari pola irama pendek, panjang. Nah, dari baris 1, 2, dan 3 itu pola iramanya pendek, panjang. Sedangkan pola irama pada baris keempat memiliki pola irama panjang, pendek, kemudian panjang kembali. Jadi inilah yang disebut dengan pola irama sederhana dalam sebuah lagu. Pola irama adalah panjang pendek bunyi dalam sebuah lagu. Dalam sebuah lagu ada irama yang kita baca pendek dan ada irama yang kita baca panjang. Bisa anak ustazah tengok di halaman 2 tadi contohnya. Nanti anak ustazah akan menemukan kembali lagu yang
Hampir serupa dengan cicak di dinding, anak ustazah akan diminta menentukan pola irama yang ada pada lagu tersebut. Oke. Silakan dibuka bukunya halaman 4. Anak ustazah diminta menyanyikan pola lagu tersebut dengan suara ta untuk simbol yang pendek, kemudian nyanyikan dengan suara ta untuk simbol yang panjang. Nah, setelah anak ustazah mempraktekkan di rumah, maka anak ustazah akan bisa membedakan mana pola irama pendek pada lagu dan pola irama panjang pada lagu. Baiklah, anak ustazah, sebelumnya kita sudah membahas tentang hewan bernama cicak. Cicak memiliki ciri-ciri bergerak dengan cara merayap, kemudian memerlukan makanan berupa serangga ataupun nyamuk. Nah, bagaimana dengan ikan? Apakah ikan sama dengan cicak? Kita lihat seekor ikan dan seekor cicak di halaman 4. Nah, cicak itu dapat bergerak, maka ikan juga dapat bergerak. Apakah alat geraknya sama? Tentu tidak, karena tempat hidupnya saja sudah berbeda. Cicak itu bergerak dengan cara merayap, sedangkan ikan bergerak dengan menggunakan siripnya. Dia bergerak di dalam air. Kemudian cicak membutuhkan makanan berupa nyamuk, sedangkan ikan membutuhkan makanan berupa ikan-ikan kecil di dalam air. Selanjutnya halaman 5, anak ustazah bisa membaca yang paling bawah. Cicak dan ikan memiliki persamaan dalam cara berkembang biak. Selain perbedaan, cicak dan ikan ada juga persamaannya, yaitu berkembang biak dengan cara bertelur. Nah, contohnya salah satu jenis ikan yaitu ikan mas. Ikan mas itu dia berkembang biak dengan menghasilkan 1000 butir telur sekalinya dia berkembang biak atau melahirkan anak-anaknya. Bukannya 1000 itu banyak, nak? Pernahkah anak ustazah melihat telur 1000 butir? Bagaimana kalau kita tulis 1000 itu dalam matematika? Silakan anak ustazah buka di halaman 6. Nah, anak ustazah di kelas 2 pasti sudah mempelajari tentang bilangan puluhan dan ratusan. Nah, untuk kelas 3 ini anak ustazah mempelajari tentang bilangan ribuan. Bilangan ribuan itu terdiri dari 4 angka. Kalau ratusan terdiri dari 3 angka, puluhan terdiri dari 2 angka, dan satuan terdiri dari 1 angka. Bisa dilihat di halaman 6. Anak ustazah, mari kita bersama-sama membaca dan menulis bilangan berikut ini. Lihat di situ ada 1.000 dibaca 1000. Kemudian yang B, 2.000 dibaca 2000. Yang C, 3.000 dibaca 3000. Yang D, 4.100 dibaca 4100. Yang E, ada 4.250 dibaca 4250. Kemudian yang F, 5.500 dibaca 5500. Kemudian yang G, 6.050 dibaca 6050. Yang H, ada 7.150 dibaca 7150. Yang terakhir yaitu 10.000 dibaca 10.000. Pastinya anak ustazah pernah menemukan angka-angka seperti ini, dan semoga dengan pembelajaran yang ustazah sampaikan, anak ustazah bisa membaca bilangan dengan benar. Baiklah, coba anak ustazah lihat halaman 6 sampai halaman 7. Anak ustazah bisa berlatih di rumah dan menuliskan masing-masing nama bilangan dari bilangan-bilangan yang sudah ada di dalam buku, di buku latihannya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.